Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 23 Juni 2021 dalam pekan ke-12 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 12, ayat 17 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu agar berwaspada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang berpenampilan seperti domba, tetapi mereka sesungguhnya serigala yang buas. Mengapa Yesus mengingatkan para muridnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu soal nabi-nabi palsu? Apa yang terjadi sebenarnya? Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu Yesus adalah pribadi yang sangat menarik. Di mana dia berada, di situ banyak orang datang berkerumun, berkumpul untuk mendengarkan pengajaran-pengajarannya dan mau melihat apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan. Maka bisa dibayangkan kalau sebelumnya ada guru, ada rabi, ada pengajar dengan banyak pengikutnya. Tetapi kehadiran Yesus lalu membuat orang-orang itu berpaling kepada Yesus, datang kepada Yesus, karena bagi mereka Yesus lebih menarik dari guru-guru mereka sebelumnya. Yang datang kepada Yesus berbondong-bondong, begitu banyak orang. Sementara mereka kehilangan pengikut-pengikutnya. Ini mungkin yang membuat mereka merasa iri hati atau jengkel dengan kehadiran Yesus. Yesus dianggap sebagai saingan mereka. Karena itu, segala daya dan upaya mereka usahakan. Mereka akhirnya tampil sebagai yang dikatakan Yesus, nabi-nabi palsu. Mereka berpenampilan menarik dengan maksud supaya orang-orang yang mengikuti Yesus akhirnya juga kembali beralih kepada mereka. Yesus katakan, orang-orang itu akan berpenampilan seperti domba, halus, sopan santun, tetapi mereka sesungguhnya adalah serigala yang buas, yang menghancurkan, yang membinasakan, yang mengantar orang kepada kebinasaan, kehancuran kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira apa yang Yesus katakan sebagai sebuah peringatan untuk para muridnya dahulu kala juga masih sangat relevan bagi kita saat ini yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya. Karena tidak semua orang yang ada di sekitar kita, dalam kehidupan kita, adalah orang-orang baik, yang bertingkah laku baik, yang bertutur kata baik. Bahkan belum tentu orang yang bertutur kata baik, yang dalam bahasa Injil, bahasa Yesus, yang berpenampilan seperti domba, sungguh-sungguh adalah domba. Mereka yang berpenampilan seperti domba, ternyata adalah serigala yang buas. Maka waspadalah. Kita memang tidak diajarkan untuk berpikir negatif tentang orang, tetapi kita diingatkan bahwa tidak semua orang yang ada di sekitar kita adalah orang baik. Itu poinnya. Maka kita harus belajar mengenal orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, tapi terus mengamati siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bergaul dengan kita, yang ada bersama dengan kita. Maksudnya supaya kita jangan sampai disesatkan oleh orang-orang itu yang disebut oleh Yesus sebagai nabi-nabi palsu.
Saudari dan saudara yang terkasih, dari buahnya lah Yesus mengatakan kita bisa mengenal orang-orang itu baik atau tidak baik, orang benar atau orang palsu, yang membawa kepada kehidupan atau kepada kebinasaan, yang membawa kebenaran atau kepalsuan. Nah, Abraham dalam bacaan pertama hari ini ditampilkan sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Allah. Itu karena sikap hidupnya yang dia tunjukkan bahwa dia percaya kepada Allah. Dalam bacaan pertama, Abraham seakan mengeluh kepada Allah karena dia hampir saja mati, tetapi tidak ada yang mewarisi kehidupannya karena dia tidak punya anak. Istrinya Sarah mandul. Maka dia mengeluh kepada Allah, kalau dia nanti akan mati, ternyata Eliezer yang adalah hambanya akan menjadi penerusnya, menjadi ahli warisnya. Sedikit ada penyesalan, sayang, karena dia sendiri tidak punya anak. Tapi Allah berkata, bahkan Allah menunjukkan kepada dia, coba pandanglah ke langit, lihatlah bintang-bintang. Seperti itulah banyaknya keturunan. Atas apa yang dikatakan oleh Allah, Abraham mengungkapkan kepercayaannya akan apa yang dikatakan oleh Allah sebagai sebuah janji dan janji yang benar. Dan Abraham menunjukkan itu dalam kehidupan selanjutnya. Buah-buah kehidupannya menunjukkan, membuktikan bahwa Abraham adalah orang yang percaya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita itu orang baik atau tidak akan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita dari buah-buah kehidupan yang kita hasilkan. Kalau tutur kata kurang baik, perbuatan-perbuatan kurang baik, ya orang akan menyimpulkan bahwa kita memang bukan orang baik. Sebaliknya, kalau tutur kata kita baik, perbuatan-perbuatan kita baik, dan itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya setahun, tidak hanya 2 tahun, tidak hanya 5 tahun, tapi sepanjang hidup kita, kalau kita melakukan seperti itu, orang akan menyimpulkan, orang akan mengatakan kita memang orang baik. Sebaliknya juga, kalau hal yang tidak baik muncul dari mulut kita, dari bibir kita, dari tingkah laku kita, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 5 tahun, tapi sepanjang hidup kita, kita melakukan seperti itu, orang juga akan mengatakan kita bukan orang baik. Kita adalah nabi-nabi palsu. Tuhan memberkati.